Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Agus Sunanta Sutanta Sutanto Sutanta. Sunya jangan dibuang, Bu, ya. Bapak Agus Sutanta, ya, dan Ibu Sumaryati, yang insya Allah 29 Januari beliau akan berangkat memenuhi undangan Allah. Kita doain, Bu, ya, biar panjang umur, sehat walafiat, perjalanannya lancar, pergi dan pulang selamat, kantongnya juga lancar, Bu, ya. Amin, ya, kencang banget, ya. Amin ya Rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita sekaligus juga orang tua kita, yaitu Al-Mukarramah Ustazah Hajah Nuriana. Betul, Bu, ya? Salamul soalnya, ya. Dan juga yang sama-sama kita hormati, yang tadi sudah memberikan kata sambutannya, yaitu Al-Mukarramah Ustazah Hajah Uswatun Hasanah. Kita doain, Bu, guru-guru kita biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan selalu menjadi orang yang bermanfaat. Para ibu-ibu sekalian, wabil khusus tim Bragbrug ini, ya, Masya Allah, itu bajunya masih baru, bau-baunya masih baru ini, ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini berkat doa kita selalu, Bu, ya. Setiap kita di majelis walimatus safar kita berdoa, kapan-kapan ada yang nyusul. Kemarin di depannya, sekarang ada yang nyusul. Besok insya Allah, Pak, ada yang nyusul lagi. Mau ke Tanah Suci apa mau ke Alam Barzah, Bu? Tanah Suci dulu, insya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian yang dipesankan oleh guru kita Al-Maghfurlah, ya, Pak Haji Ali. Kalau lo pengen cepetnya ke Mekah, diundang walimatus safar, suruh apa? Datang. Jadi nambah lagi, ya. Mudah-mudahan doa kita satu majelis taklim, ya, Bu, ya. Ngikut semua rame nih, Bu. Ya, jangan-jangan marah habis ke sana, ya. Bragrug, ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kenapa orang, Bu, nggak bosan-bosan datang ke Makkah dan Madinah? Yang sudah berangkat pasti pengen apa? Balik lagi. Yang belum berangkat apa? Pengennya luar biasa, ya. Kenapa kita berbondong-bondong ke sana, Bu? Dari namanya saja disebut tanah haram, ya, Bu, ya. Tanah haram itu, Bu, khusus didatangi oleh orang-orang Islam. Maka diharamkan orang yang tidak beragama Islam masuk ke kedua tanah itu.
Ya, di Mekah dan Madinah, Bu, semuanya muslim. Dilarang. Siapa yang larang? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pemerintah Saudi yang melarang orang non muslim datang ke dua tanah suci. Yang melarang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang coba-coba, Bu, ya, umpamanya KTP-nya dibuat apa? Islam. Orangnya bukan Islam. Nanti Allah yang nurunin malaikat yang mencegat dia. Maka kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, agama kita agama Islam. Jadi kita bisa datang ke mana? Mekah dan Madinah. Maka disebut tanah haram. Haram bagi orang non muslim masuk ke dalam. Yang kedua, kenapa disebut tanah haram? Atau juga Masjidil Haram, ya, atau juga Al-Haramain. Haramain itu, Bu, berarti tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Kenapa disebut haram, Bu? Haram di sini bukan artinya dosa. Haram di sini bukan artinya dilarang. Haram di sini artinya terhormat. Jadi tanah haram, tanah yang terhormat, tanah yang mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia, masjid yang apa? Terhormat. Maka diharapkan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang datang ke tanah haram, maka dia menjadi orang terhormat. Begitu. Jadi Pak Agus, ya, Ibu Sumaryati, ini adalah orang terhormat. Kenapa orang terhormat, Ibu sekalian? Karena dari sekian banyak manusia, Pak Agus dan Ibu Sumaryati yang dihormati Allah diundang untuk datang ke rumahnya. Tuh, begitu, Bu, maksudnya, ya. Kan banyak orang, Bu, ya, duitnya banyak, tapi karena belum dapat undangan Allah, datang nggak, Bu? Kagak. Duitnya banyak, nggak bisa datang. Rumahnya mewah, kendaraannya banyak, ya nggak bisa datang. Kadang-kadang orang datang ke sana itu, Bu, alasannya banyak-banyak. Ya, ada yang alasannya karena sakit, ada yang alasannya karena banyak dosa, ya. Walaupun duitnya apa tuh? Banyak. Dosa saya banyak, saya takut nanti sono dibalas, begitu, Bu, ya. Para Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Agus, Ibu Sumaryati ini orang terhormat, dapat undangan Allah, bisa bertemu dengan Baitullah. Ya. Nah, karena Pak Agus dan Ibu Sumaryati ini tamu Allah, Bu. Ya, karena tamu Allah, maka jadilah tamu yang baik. Ya, jadilah tamu yang apa? Yang baik. Jadi kalau tamunya tidak baik, Bu, bisa-bisa diusir sama yang punya rumah. Apa kebaikannya, Ibu sekalian, menjadi tamu yang baik? Maka datang ke sana niatnya karena ingin bertemu dengan Baitullah. Niat ke sana niatnya adalah karena lillah. Maka dibersihkan hatinya. Karena sudah menjadi orang apa? Terhormat. Ya, orang yang mulia. Kemudian yang kedua, tamu yang baik jaga akhlaknya. Nggak boleh sombong, nggak boleh pelit. Bol kuning butut, nah, nggak boleh, ya. Orang Jumalang, ya, apal, ya. Orang Jumalang apal. Saking pelitnya dibilang apa? Gasiran, Bu, ya. Jadi akhlak yang baik sebagai tamu, maka janganlah apa tuh? Janganlah pelit-pelit. Baik pelit tenaga maupun pelit materi. Kalau kita bisa bantu orang lain dengan tenaga kita, bantu. Kalau kita bisa bantu dengan materi, uang yang kita punya, bantu.
nanti semuanya pasti Allah ganti dengan pengganti yang lebih apa? Yang lebih banyak, lebih baik lagi. Ya, karena itu niatin, Pak Agus ya, Bu Sumaryati, bukan hanya semata-mata berangkat umroh ini karena ingin ibadah saja, tapi niatin untuk bisa menolong dan membantu orang sesuai yang kita apa? Bisa, yang kita mampu. Kadang-kadang ada orang, Bu, lah gua bayar, dia bayar juga ya, ngapain gua menolong-nolong gitu, Bu ya. Memang benar ibu sekalian begitu. Tapi kalau kita bisa, kita mampu, kita tolong, kita bantu, nanti Allah yang akan menolong kita. Nah, ingat bagus ya, kata Nabi apa? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Udah gitu prinsipnya tuh. Pokoknya kalau kita pengen ditolong Allah, maka sering-seringlah nolong apa? Orang lain. Pasti pertolongan Allah itu akan apa? Datang. Kita nggak tahu, Pak. Ya, mana kita punya kesulitan. Dan kita nggak tahu sepanjang perjalanan Allah kasih kesulitan kita berbentuk apa. Supaya kesulitan-kesulitan kita hilang, Bu, nggak ada, maka sering-seringlah memudahkan kesulitan orang. Ya. Jadi kesulitan orang tuh macam-macam. Nanti Bu Sumaryati kalau ada orang pengen diambilin air zam-zam, diambilin makan, ya ambilin. Selagi kita apa tuh? Bisa, Bu ya. Nggak bisa buka pintu, benar ya. Ya benar kan, itu apa tuh namanya? Kuncinya kayak ATM. Iya, ditotok-totok agak bisa-bisa ya. Maka sering-sering apa tuh? Bantu ya. Nanti akan didoain sama orang yang apa? Kita tolong. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini paling istimewa nih. Pak Agus, Bu Sumaryati berangkat umrohnya di bulan yang sangat mulia. Bulan apa ini, Bu? Rajab. Nah, Rajab ya. Bulan sangat mulia. Ya. Jadi orang-orang yang berangkat beribadah di bulan Rajab pahalanya berlipat. Iya. Makanya buat kita nih yang tidak berangkat ya ibu-ibu sekalian ya, pengen dapat pahala ibadah sama seperti ibadah di tanah suci, maka beribadahlah di bulan Rajab. Pahalanya sama tuh. Jadi hari ini ibu-ibu datang ke sini, pahalanya lebih besar dibanding bulan-bulan lain. Ya. Makanya Allah sebut apa? Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran. Jadi Allah itu menciptakan dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Tadi haram artinya apa, Bu? Terhormat ya. Jadi bulan yang terhormat ada 4 bulan dalam setahun. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan apa? Rajab. Nah ini bulan Rajab. Maka pesan Allah dalam ayat itu, Bu, jangan menyakiti orang, jangan menzolimi orang. Karena menyakiti orang di bulan Rajab nilai dosanya lebih apa? Lebih besar. Jadi kalau ada ibu-ibu nyolong jengkol ya, ada tukang sayuran ya, nyolong cabai, nyolong tomat ya, belanja di rumah nggak ada tomat, nggak ada cabai, pas belanja bareng-bareng kantongin, bes bungkus di tomat ya. Maka nyolong di bulan Rajab dosanya lebih apa? Ingat besok pas mau nyolong aja Rajab nih, Rajab ya, nah, gitu ya. Karena lebih apa? Bulan lain aja. Bulan lain juga sama, yang nama-nama nyolong lah. Karena rencana dulu kan ya. Jadi mau bulan apa aja, Bu, yang namanya nyakitin orang, zolimi orang pasti apa? Berdosa. Cuman nilainya lebih apa tuh?
lebih besar, ya kan? Lebih besar di bulan Rajab. Begitu juga nilai ibadah, ibu sekalian. Jadi ibadah di bulan Rajab lebih besar pahalanya. Makanya saya bilang tadi, Pak Agus, Bu Sumaryati, gunakan ini, fasilitas ini yang Allah kasih untuk beribadah, baik ibadahnya hablum minallah maupun ibadahnya hablum minan. Nah, gitu. Ya, kalau hablum minallah kan tadi itu udah dijelaskan ya. Sama saja Ustadzun Hasanah ya, sholat ini, umroh itu hablum minallah. Itu nilainya berlipat. Termasuk juga hablum minan nas. Itu juga nilai pahalanya apa? Berlipat-lipat. Apalagi dikerjakannya di mana? Di tanah suci. Yang nilainya apa? Besar. 100.000 kali lipat. Ya, udah di bulan yang nilainya besar, kemudian dikerjakan di tempat yang nilainya apa tuh? Besar, ya kan? Makanya Allah kasih Bu nih Bu, fasilitas ini. Kan nggak semua orang Bu ya bisa beribadah ke tanah suci. Bagaimana orang-orang yang tidak bisa ibadah ke tanah suci tapi pengen dapat pahala besar, maka saat ketemu bulan Rajab apa? Lakukanlah amal-amal soleh di bulan Rajab ini. Maka dia akan apa? Bernilai pahala besar. Apalagi melaksanakan ibadah umroh Bu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, wabil khusus untuk Pak Agus dan Ibu Sumaryati, nanti harus punya target. Saya ini umroh 4 kali, fasilitas dari travel Bu ya, dari Yayasan Wafiz Alamin Center. Kalau bisa 4-4-nya diapain? Dijalani. Biar ada orang yang mendapatkan pahala umroh. Ya, termasuk badal umroh. Nanti tinggal disiapin tuh siapa yang mau dibadali. Karena orang yang bisa mendapatkan pahala umroh di bulan Rajab, nilai pahalanya apa tuh? Besar. Ya, jadi harus ditargetkan. Yang kedua, ditargetkan juga supaya bisa melakukan amal-amal soleh. Di antara umpamanya sholat Bu ya, ganti-gantiin di sono sholat. Ya, sholat-sholat yang kita punya utang diapain? Digantiin. Karena tempat menggantinya balasannya apa? 100.000 kali lipat. Ya. Kemudian kalau bisa, apalagi Bu kalau bisa nih, puasa. Kalau bisa ya. Karena puasa Rajab nilai pahalanya apa tuh? Besar. Apalagi puasanya sampai di mana tuh? Di Mekah. Apalagi Bu ya, apalagi. Ya. Dulu pakai Nur Ali Bu, puasanya 3 bulan. Ya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Ya. Kalau yang udah pada monopos mah boleh tuh. Ya. Jadi puasa Rajab sampai berapa? Sebulan. Puasa Sya'ban apa? Sebulan. Puasa Ramadan sebulan. Ya, kalau kuat besok umpamanya ya di sana pas dapat bulan Rajab, pas juga di Mekah, pas juga lakukan apa tuh? Puasa. Enak itu Pak, nilai pahalanya tuh Pak besar ya kan. Dan ini target, namanya target Pak ya. Kemudian juga target berikutnya apa? Wakaf Al-Quran. Ya, boleh, nggak apa-apa. Saya niat wakaf Quran atas nama dirinya sendiri boleh, atas nama almarhum almarhumah boleh. Nanti Quran yang kita wakafin taruh di rak masjid, maka dia sudah punya nilai pahala yang mengalir. Nah, begitu juga bisa. Atau apa? Beriktikaf. Ya, selalu beriktikaf. Nanti masuk Masjidil Haram niat iktikaf. Pokoknya setiap kali masuk masjid niat iktikaf. Nanti masuk Masjid Nabawi iktikaf. Ya, ya syukur-syukur ya bisa hatam Quran, syukur-syukur ya. Kalau nggak hatam Quran, hatam kulhu dah. Kalau kulhu makan gampang bacanya, di mana aja bisa. Sambil duduk bisa, sambil jalan bisa, ya. Dibaca biar kita mendapatkan nilainya berlebih. Mumpung sedang berada di tanah suci. Kalau di rumah kan repot baik.
repot sama kerjaan, repot sama nerima tamu Bu ya, repot sama TV ya, repot sama yang lain. Nah, nanti di sana semuanya apa? Kita fokus buat ibadah selama 10 hari. Nah, ini menjadi program utama ketika kita berangkat untuk menunaikan ibadah umrah. Nah, ketika Pak Agus, Ibu Sumaryati sudah bisa masuk ke tanah haram, sudah bisa masuk ke Masjidil Haram, menjadi orang terhormat, pulang Bu, pulang itu harus dipertahankan orang terhormat itu. Ya, makanya orang ibadah itu Bu dilihat setelah pulang. Ya, orang ibadah dilihat setelah apa? Pulang. Makanya orang yang meraih ibadahnya mabrur itu dilihat setelah pulang. Kalau pulangnya ada perubahan lebih baik, berarti ibadahnya betul mabrur. Ya. Maka kata orang apa Bu? Untuk mengejar mabrur bisa siapa aja, tapi untuk mempertahankan mabrur itu yang berat. Ya, karena kan sudah menuju ke tanah haram, sudah menjadi orang terhormat. Pulang itu rasa apa? Anugerah menjadi orang terhormat dipertahankan, biar terus menjadi orang-orang yang terhormat. Ya. Terus ibu sekalian, nih yang ketiga, kenapa juga disebut tanah haram atau Masjidil Haram? Ya, karena haram itu Bu adalah memuliakan kita. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Kayak orang minum-minum, itu haram nggak Bu? Mabok-mabokan haram nggak? Kenapa diharamkan oleh Allah? Karena ingin memuliakan orang itu. Jangan sampai apa? Melakukan apa yang Allah larang. Ya. Kalau dia tidak melakukan apa yang Allah larang, maka orang itu balasannya apa tuh? Surga. Ya, balasan apa? Surga. Makanya dikata Nabi, al-mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Untuk meraih mabrur balasannya apa tuh? Surga. Nah, insya Allah mudah-mudahan Bu ya, Pak Agus, Bu Sumaryati, Allah mudahin jalannya menuju surga. Kita yang hadir juga Allah bukain jalannya menuju surga ya Bu ya. Karena pada dasarnya Bu, kita emang awalnya dulu tinggal di mana? Di surga. Nabi Adam tinggal di mana Bu? Surga. Kemudian Allah turunin dan pindah ke dunia. Surga Nabi Adam Bu sama surga yang nanti kita tempatin sama nggak surganya Bu? Bu, surga Nabi Adam dulu sama surga yang nanti Allah kasih buat kita sama nggak tuh? Beda Bu. Kenapa bedanya? Apa bedanya Bu? Kalau di dalam surga Nabi Adam masih ada perintah, masih ada larangan. Buktinya Adam ketika di surga, fala taqraba hadhihi syajarah, begitu ya. Wahai Adam dan Hawa, jangan engkau dekati pohon ini. Itu berarti di surga ada apa? Larangan. Ada perintah, ada larangan. Tapi surga yang nanti akan kita tempati Bu, udah bebas. Udah ada nggak perintah, udah nggak ada larangan. Ibu nanti masuk surga, udah ngasoh ibadah, udah nggak sholat, udah nggak puasa, udah ngapain aja boleh, ya Bu. Nah itulah surganya yang Allah janjikan buat orang-orang yang melakukan amal soleh. Nah salah satu amal soleh yang bisa mengantarkan kita masuk surga, berangkat haji dan berangkat umrah Bu ya. Bulan Rajab udah istimewa Bu, apalagi kalau umrohnya di bulan Ramadan Bu. Ya Ramadan, insya Allah Bu, kami sudah buka umroh awal Ramadan. Yang pengen umroh awal Ramadan silahkan. Karena mah berdoa aja, berdoa ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan Bu ya. Jadi kalau umroh Ramadan pahalanya apa Bu? Haji bersama Nabi. Tuh yang mahal Bu ya. Makanya insya Allah hari itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah Bu ya. Pengen gak Bu umroh? Nah sekarang mah minta aja sama Allah. Fatihah ini yang pertama buat Bapak Agus dan Ibu Sumaryati, biar Allah lancarkan segalanya.
Ya, perjalanan kami Allah lancarkan. Karena yakin dengan doa, apa-apa yang sulit pasti Allah mudahin. Ya, apa-apa yang ada halangan rintangan pasti Allah lancarkan. Maka Bapak Ibu dikumpulin di sini biar perjalanan Pak Agus ya lancar semua. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Ibu sekalian Fatihah ya, niatin di dalam hati ibu-ibu. Ya Allah, dengan karomah mukjizat suratul Fatihah, undang saya untuk menjadi tamu. Ya, tugas kita minta Bu, nanti Allah yang bukain jalan. Ayo Bu, baca Fatihah ini ya, khusyukkan hati, konsentrasi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Bu ya, segala doa-doa kita Allah ijabah, Allah kabul. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.